Bismillahirrahmanirrahim. Fi riyadi sibyani wa ta'dibihim wa ta'limihim. Bab ini menjelaskan tentang mengajar, cara mengajar anak-anak kecil, mengajar tata krama, mengajar tentang ilmu syariat. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai salah di dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Kalau sampai salah mendidik, kita orang tua ini akan sangat rugi. Kenapa? Sebenarnya adalah anak satu-satunya kepunyaan kita, milik kita yang sangat berharga. Kalau kebun itu belum ada apa-apanya bandingan dengan anak. Jadi kalau kita salah mengarahkan anak, kita akan rugi sendiri. Jadi mengajari tata krama, adab, sopan santun, dan mengajarkan ilmu-ilmu syariat itu sangat penting, dan jangan sampai kita sebagai orang tua salah mendidiknya. Kenapa? Orang walaupun pintar tapi nggak punya adab, terus rusak dunianya. Wong adab itu bagus, adab itu tinggi, ini orang ilmu nih yo dicukup apa nih, tapi yang penting enak apike. Bismillahirrahmanirrahim. Amma riyadatuhum wa ta'dibuhum fayyam bakhiril walid ayyuratiba waladahu min hini wiladatiha. Sebaiknya bagi orang tua mendidik anak itu adalah dari dia lahir. Dari dia lahir itu sudah kita didik anak-anak kita. Memang susah punya anak, kepengen pinter, kepengen bagus akhlaknya, tidak cukup begitu project dibiarkan, tapi harus dididik, harus diajari. Lo mosok Pak Ustadz baru lahir kok sudah diajari, gimana ngajari bayi? Ya ada tata caranya. Jangankan sudah lahir, belum lahir, orang tua apalagi ibu itu sudah terus mengajari anaknya. Jadi caranya begitu lahir, kalau sudah kandungan sudah tua, bapaknya jangan boleh jauh-jauh kerjanya, yang parah-parah. Biar apa? Biar nanti kalau istrinya lahiran, bapaknya tahu. Kalau begitu habis lahir, terus oleh Bu Bidan, oleh Mbah Dukun sudah dibersihi, sudah dimandii, langsung bapaknya menerima. Terus diadani, adanya tidak usah kuat-kuat kayak di masjid. Yang penting bayi itu kaningan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, begitu seterusnya. Di kuping yang kanan. Nanti setelah itu sebelah kirinya pakai iqomah. Bapaknya jangan jauh-jauh Bu, ngomongi kerjanya jangan jauh-jauh kalau kira-kira sudah mau lahir. Kenapa? Perlu nanti bapaknya yang ada. Ini sangat penting pendidikan terhadap anak yang baru lahir. Tidak perlu bayi diajari sholat, sini nak sholat, kok masih baru lahir kok. Itu namanya mengajari tentang tauhid. Lalu untuk apa sih gunanya kalau bayi kok diajari Bu? Itu tujuannya adalah sebelum manusia itu mendengar banyak perkara, banyak maksiat, banyak omong-omongan yang tidak benar, sudah didului, sudah dikunci dengan ilmu-ilmu tauhid. Itu tujuannya, biar nanti setelah dewasa, setelah tua ada dasar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu amanatun indahu, karena apa? Karena anak adalah amanah. Amanah harus dijaga, amanah harus dipelihara. Ibu ketitipan anak ya harus diurusi, harus dirumati. Kalau orang dititipi sesuatu tidak diurusi, nanti hilang. Ibu kelumpuhan. Ada orang nitip cangkul, ini Bu saya titip cangkul, ini upahnya 100.000, saya tolong cangkul ini jangan sampai hilang. Ternyata nggak diurusi, di luar terus.
akhirnya cangkulnya hilang, ibu ketempuan, gitu. Sampai dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diurusi, tapi ternyata tidak diurusi. Sampai tua, sampai mati, anak tidak bisa baca Quran, anak tidak bisa sholat, sampai ketempuhan itu. Orang percaya bertekno diri besok. Fala yastamiluhu illa fi hadonatil mar'atis sholihah. Dan itu tidak akan bisa terlaksana, tidak bisa akan tercapai pendidikan yang baik kecuali oleh perempuan-perempuan yang sholihah. Perempuan yang sholihah itu yang kayak Panjang itu lah, Bu. Perempuan yang sholihah itu yang kayak panjenengan ngaji terus, Senin ngaji, Kemis makan. Kalau ada pengajian di mana berangkat, itu sampai namanya orang-orang soleh. Alhamdulillah. Ada kuda kepangan ya tetap ngaji. Lu sampai yang ngaji kuda kepangan kan jingkrak tuh. Nek sampai jingkrak ning omah sing nonton tune. Kenapa harus perempuan sholihah? Li'anna labana al-hasilah minal haram la barokata fihi. Karena air susu yang dihasilkan dari orang-orang yang tidak benar atau dari makanan-makanan yang haram itu tidak ada keberkahannya. Ini loh, Bu. Artinya pengertian perempuan-perempuan yang soleh itu yang bisa menjaga makanan kalau diambil dari teks ini. Karena di sini li'annal labana al-hasila minal haram la barokata fihi. Jadi air susu yang terjadi dari makanan yang haram ini tidak ada kebaikannya. Ya Masya Allah. Makanya ibu-ibu terutama harus sangat berhati-hati, apalagi sedang menyusui. Jangan sampai makan makanan yang haram, hasil nipu, hasil judi, hasil ngadu ayam, wis pokoknya sing orang-orang itu lah. Ojo sampai. Sebabnya apa yang dimakan nanti akan menjadi air susu. Air susu akan diminum oleh anaknya. Anak yang selalu minum dari air susu yang haram ini tidak akan berkah. Bu, mendengarkan, Bu. Ya, contohnya gampang lah, Bu. Biasanya nyepelekaken barang sepele, tapi sebenarnya tidak sepele. Ibu-ibu ini kalau jalan ada sayuran di pinggir jalan, kalau ada sayuran tak ambil lah. Nggak boleh loh, Bu. Nggak boleh. Ya kalau ada tahu, oh ini punya si A misalnya, punya si A, ambillah tekem kanggo sayuran. Tapi nanti niatnya tuh dalam hati mau nembung, karena nggak ada orangnya, nanti saya mau nembung. Tapi kalau nembung misalnya, Bu, tadi saya ngambil itu daun kangkungnya setekan saunting, aku minta ikhlasnya. Oh jangan terus beli 2000, ya sama bayar. Jangan marah, Allah ibu ini kangkung saunting 7.000, lo sampai yang ributi disik kok. Jadi hati-hati di dalam makan, Bu. Bapaknya juga hati-hati, ibu harus hati-hati. Kalau bapaknya menang judi, hati-hati. Ada yang suka judi? Nggak ada itu ya. Walam bahi lahu ayyarfaqu bihi wa yashfaqu alaihi. Dan seharusnya di dalam mendidik anak ini orang tua harus dengan lemah lembut, jangan kasar ya, Bu ya. Biasanya kalau orang tua nyuruh anaknya nak mandi, biasanya anak itu kan bantah, nanti Bu, kakek Bu. Akhirnya orang tua tuh marah, cepetan
Terus akhirnya anak kaget, mungkin anaknya tambah malah lari, akhirnya dikejar, digebuk, suruh mandi malah lari, suruh mandi malah lari, akhirnya orang tua marah. Itu biasa, itu tidak boleh mengajari anak dengan cara kasar, harus dengan cara yang pelan-pelan. Li'anna tahridu alaihi wa syiddati rubama tu'addi ilal buhdi ba'da dzalik. Karena berlaku kasar kepada anak atau kekerasan di dalam mengatur anak, mendidik anak, itu bisa menimbulkan kemarahan. Mungkin kemarahan anak nanti kepada orang tua, karena orang tua selalu kasar, anaknya ikut menjadi kasar. Atau Allah menjadi murka kepada orang tuanya karena cara mendidik anak tidak benar. Jadi jangan suka marah-marah kepada anaknya, jangan kasar-kasar kepada anaknya. Harus diatur, disuruh dengan cara yang halus, yang baik, dan didoakan. Sampai doakan anaknya enggak dulu? Yang di belakang itu dulu. Yang ibu gendut itu suka mendoakan anak enggak dulu? Yang di belakang itu mah. Coba sekarang kalkulasi Bu, dengan tiap hari bertemu dengan anak, campur dengan anak, sampai marah dengan anaknya berapa kali sehari semalam? Orang hitungan bisa ping 20 kali, bisa 30 kali marah tiap. Tidak pas dengan anak, anak kena marah. Tiap anak bantah, anak kena marah. Setiap hari penggawaannya marah. Terus kalau marah tidak hitungan. Sekarang saya tanya, sampai berapa kali mendoakan kepada anak sehari semalam? Bu, ayo berapa kali mendoakan kepada anak sehari semalam? 2 kali. Masya Allah. Marah itu enggak hitungan, mendoakan kebaikan kepada anak 2 kali. Tidak seimbang. Bagaimana anak tidak melawan nanti kepada orang tuanya? Saya usul itu. Ada caranya mensampan nggak marah terus kalau anak. Mau? Yakin? Anak sampan kapan sukus gede kirim ke pondok pesantren. Sampan yakin nggak marah-marah terus? Sampan kalau putra putrinya tentang pesantren Bu, sampan 1 marahnya berkurang, 2 doanya tambah banyak. Kalau di rumah setiap melihat anaknya hampir nak marah karena disuruh mandi angel, disuruh makan angel, apalagi disuruh kerja susah, sampai nak marah terus. Hampir setiap melihat anaknya maunya marah. Tapi kalau anaknya di pesantren, kalau kita sama orang ya, Bu, anaknya betah di sana, alhamdulillah, mudah-mudahan kerasan nanti dapat ilmu yang banyak. Itu kan doa. Setiap bertemu dengan orang, ngobrolkan anaknya, mudah-mudahan betah, mudah-mudahan kerasan, mudah-mudahan sehat. Kalau habis sholat ya Allah teringat akhirnya, ya Allah anakku lagi pangan apa? Aku lagi mangan iwa, anakku lagi mangan kangkung. Ya Allah, mudah-mudahan saya betah dan besok kalau balik bawa ilmu yang banyak yang bermanfaat. Nggih apa nggih? Sampai kalau anak ini pesantren mesti akeh dongane. Tapi anak ini ngumah sampai marah terus. Ayo keluar. Lah iso nek mondok teng pundi? Teng Lirboyo saged, teng Ringin Agung saged, teng pundi mawon. Sing penting ajak pondok sembarangan yang kita belum tahu isinya. Kenapa banyak pondok-pondok pesantren sekarang yang tidak sesuai dengan akidah kita yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ada pesantren yang di sana tidak boleh marhaban, ada pesantren yang di sana dilarang bertahlil, yasinan, mengirim doa tidak jadi. Hati-hati panjenengan. Sampai mondoknya anak di sembarang pesantren nanti kebetulan yang itu
sampai besok kalau anaknya pulang selalu berdebat dengan anaknya. Nggih, hati-hati. Wa yuqalu lahu man addaba waladahu sahiran qarrab bihi ainuhu kabiran. Dan dikatakan barang siapa yang mau mendidik anak dari kecilnya, maka nanti dia akan tenang hatinya ketika anak sudah dewasa. Anak pinter, anak nurut, anak adabnya bagus, orang tua menjadi ayo menjadi senang. Tapi kalau anak sudah bisa melawan bener panjenengan orang tua pasti susah. Makanya kata Habib itu gimana nyanyiannya, Bu? Lamun wong tua, lamun wong tua salah mimpine, alamat takal kependurine. Wong tua loro mati seorang nangerso pengiran, anak butuni rame-rame rebutan warisan, anak butuni rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma bi'inillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Masya Allah, ting Jawa eneng ku, ting Jawa ni kulo. Anak pirang-pirang orang berbudaya adab. Nek anak orang berbudaya adab iku sing salah sopo. Sing salah anake apa sing salah wong tuane? Hah? Bisa wong tuane, bisa anaknya, terserah asal usulnya. Anak kok jahat, anak kok tidak punya sopan santun, itu gimana asal usulnya? Sebagai orang tua tidak mau mendidik anaknya dengan adab, dengan syariat, nanti anaknya melawan, anak tidak tahu sopan santun, tidak tahu berbalas budi kepada orang tua karena orang tua tidak mengajari. Berarti yang salah orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sudah berusaha, anak sudah bisa berenang, sudah di sekolah di madrasah, ternyata anaknya setelah bisa bandel, anaknya melawan, itu tidak adalah salah anaknya. Wong tua sakit, wong tua repot, anak ora gelem nulungi wong tua, ora gelem ngurusi wong tua. Penjawaan kula niku malah dongane apa dongane wong tua ndang cepet mati, dongane elek karo wong tua, mergane orang duwe ada mau ngurusi sakit wong tua, tapi wong tua mati dongakno malahan urusane rebutan warisan. Apa meneh wong tuane sugih, wong anake cepet kudu dongane mati. Ya Allah, mesti cepetlah bapakku mati dan aku oleh warisan. Masya Allah, ini gara-gara wong tua mau didik anak, kita menghabiskan duit banyak, menyekolahkan anak sampai ini, sampai tamat kuliah, sampai S1, S2, sampai S-teler, sampai MMM terus, tapi tidak pernah sama sekali diajari agama. Merang harus lulus udah diwasuki karo wong tua ngidek, wong tua biar bangga nyekolahke anak bisa berumur, menghabiskan kebun,
tapi karena tidak mendidik dengan agama, akhirnya anaknya ngipet nih wong tua mati akeh utangnya ora diurusi, wong tua ninggal sholat ora diurusi, wong tua akeh dunya ning rebutan. Iku biasa jawane kula. Tapi alhamdulillah daerah Sumatera tidak seperti itu, ya. Apa orang beda? Orang beda. Ya, mudah-mudahan kita, orang tua kita nanti selalu mendapat rahmat dari Allah. Amin. Kesalahan-kesalahan anak ya nanti ada jalan keluarnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man addaba waladahu sokhiran qarrabi ailuhu kabirat. Jadi orang kalau mau mendidik anaknya dengan adab, maka nanti ketika anak sudah dewasa, sudah tua, hati orang tuanya menjadi anteng, karena anak menjadi orang yang baik, punya adab, punya sopan santun, punya balas budi kepada orang tuanya. Wa man addaba waladahu arhama anfa'atu bihi. Barang siapa yang mau mendidik adab kepada anaknya, maka itu artinya ngrumpungaken, ngrumotoyo apa ya, memotong hidung musuhnya. Hidung musuh itu pak setan, Bu. Jadi kalau orang mau mendidik anaknya dengan adab, berarti orang itu ngrumpungaken, memotong hidungnya musuh. Lah musuh itu pak ya setan. Setan itu adalah yang menjadi musuh kita. Nah, kadang-kadang kita salah paham, yang jadi musuh adalah tetangga, bukan. Ya, musuh juga bisa tetangga, tapi yang maksudnya adalah musuh di sini adalah setan. Jadi kalau orang kok baik, setan itu sedih. Sampai mengajari anak dengan kebaikan, setan itu sedih. Jadi artinya tuh berhubungakan hidung setan. Wa amma ta'limuhu fayanbaghi lil walid ayyu allima waladahu al haya'a wal qana'ah. Wa amma ta'limuhu fayanbaghi lil walid ayyu allima waladahu al haya' wal qana'ah wa adabal akli wasyurbi wal libas. Adapun mendidik anak, sebaiknya yang dididikan pertama, yang diajarkan pertama adalah masalah malu. Jadi malu itu penting loh, Bu. Kalau orang nggak punya malu, udah rontok segala-galanya. Anak kok jalukan, titik jaluk, itu berarti orang duwe isi. Jaluk sayuran sekali nggak apa-apa, saya berdua jaluk sayuran itu biar susah. Jadi nggak duwe isi. Bu, minta itu ya Bu, daun singkong, ya ambillah, ngambil. Besok lagi minta lagi, besok tiap hari minta sampai habis. Ikut jadi orang berizin. Nah, mendidik anak pertama adalah masalah malu. Jangan sampai anak menjadi orang yang tidak punya malu. Kemudian wal qanaah, suka menerima. Karena wong tua iki angel mangane lawo iwak asin yang terima yo nak yo, menerima apa adanya. Sudah banyak tanamkan setiap hari apa-apa yang sekiranya hati ini bisa menerima. Jangan selalu berlebihan. Wa adabal akli wasyurbi wal libas, cara makan yang baik gimana, ada doanya, cara minum, cara berpakaian. Kalau pakai sandal ya kalau pakai sandal yang kanan dulu, kalau pakai baju yang kanan dulu. Ini termasuk adab. Wa ayyu allimahu al-qaida al-latifah, dan anak-anak yang masih kecil perlu diajari tentang aqaid yang lembut-lembut.
Ya misalnya Allah wujud kita taqo mukhalafatul hawadisi dan seterusnya, itu diajarkan kepada anak, walaupun dengan ya kalau anak kecil kan biasanya di pangku nyanyi aja seperti itu. Kalau nyanyi goyang dendret sambil bapak anaknya goyang dendret, nanti anaknya juga goyang dendret terus. Yaitu pengajarannya seperti itu. Jadi terbiasa mendengar hal-hal yang baik. Orang tua harus bisa baca-baca sholawat, baca-baca nyanyian Islam. Ya kalau yang dinyanyikan setiap hari sambil gendong anak, yang goyang dompet, ya nanti anaknya ya pintarnya goyang dompet. Wa mana la ilaha illallah, dan diajar tentang artinya la ilaha illallah. Jadi di rumah tuh perlu ini dipasang-pasang Bu Sri, mana Bu Sri-nya? Ini dipasang lafaz Allah misalnya, Muhammad, apa saja lah lafaz Al-Quran itu penting. Kenapa? Nanti anaknya begitu mulai besar akan tanya, itu tulisan apa ya Ibu? Oh itu Muhammad, tulisan Muhammad Rasulullah. Akhirnya ibunya menjawab. Anaknya tanya lagi, siapa Muhammad? Muhammad itu adalah Nabiullah, Nabi kita, Nabi umat Islam. Nanti akan terjadi perbincangan seperti itu. Kalau ada gambar ulama, ada gambar kiai, anaknya akan timbul tanya, itu gambar siapa? Itu gambar Syekh Waliullah, namanya ini Mbah Abbas. Umpamanya. Jadi kita ini bisa membuat rangsangan kepada anak agar anak itu bisa bertanya sesuatu yang ada manfaatnya. Wa alla yabsuqa fil masjid, dan anak ini diajari jangan sampai meludah di masjid. Kadang-kadang ada orang membawa anak yang masih tanggung, masih kecil, meludah di masjid. Dia mau dari rumah, nanti jangan meludah. Pokoknya dia omong ya, jangan sampai membuat kotor di masjid. Ya kalau orang tua ngerokok itu ada wadahnya. Makan-makan di masjid itu kan jadinya kotor. Boleh nggak? Ya boleh, nanti kan dibersihkan. Yang penting di masjid itu memang ada tujuan baik. Kalau duduk cuma hura-hura ya jangan. Wa alla yahlifa, dan tidak sumpah-sumpah, tidak mengajari bersumpah-sumpah. Biasa anak kecil, sumpah aku lah, sumpah aku lah. Kamu ngambil buruk ya, sumpah orang. Kalau anak kecil yang bilang sumpah-sumpah, jangan boleh. Tak boleh ngomong sumpah-sumpah, nggak usah sumpah-sumpah. Kalau enggak ya sudah, enggak. Wa alla yusirum kalam, dan jangan suka memperbanyak kalam. Ya, ini kalau kiai seperti itu, ngapa kiai itu kok banyak yang diam? Kalau ibu sowan berkiai misalnya di sana tuh biasanya nggak ngomong ya, paling ngomong yang penting-penting. Ngapa kok nggak banyak ngobrol? Ya itu sudah terlatih dari dulu. Nggak mau ngomong kalau yang nggak penting. Wala di dalam orang goroh, jadi diajari jangan boleh bohong. Wa fil jumlati fakulu syai'in yuhmadu syar'an yang bagilahu ayu alimahu iyahu hatta yusbita fi qalbihi kama yasbutun naqsu fil hajar. Secara keseluruhan perkara-perkara yang baik, perkara yang bagus itu supaya diajarkan kepada anaknya. Cara minum yang bagus, kalau sudah mulai agak besar, cara kencing yang bagus, duduk nak. Ya masih kecil kan orang tuanya kan biasa, celananya dipegang, terus nanti disuruh dudukkan. Nanti kalau sampai tua, akhirnya ya terbiasa seperti itu. Nah kalau dari kecil nggak pernah diajari seperti itu, Bu, nanti kalau sudah jadi orang tua ngoyonya ya kayak jalan ngaduk di pinggir jalan.
Lagi ngapa Pak? Jawab bingung. Iki lagi ngaduk. Lalu itu kok nguyuh ya sembarangan. Kabeh semua ada aturannya, ada tata keramanya, ada adabnya. Semua itu ditanamkan kepada anak sampai terpatri benar-benar anak itu memang tertanam hal-hal yang baik seperti itu. Kalau masalah doa itu juga sangat penting Bu. Kenapa sih anak-anak kecil di madrasah, di musola sering diajari cara doa masuk WC, cara doa makan? Itu sebenarnya untuk bisa diamalkan sampai tua, bukan untuk anak kecil. Kalau orang tua mendengar anak kecil berdoa, ya itu kan anak kecil. Orang tua tidak perlu. Loh, orang tua tidak perlu. Dididikan dari kecil itu memang biar tuanya seperti itu. Kalau kayak sampanku biasa masuk WC nggak pernah berdoa, gitu? Enggak. Masya Allah, kalau saya sampan yo. Sampan Bu, jangan penjodoh itu loh. Sampan pintar doa masuk WC. Bu adamu pintar nggak doa masuk WC? Kalah kalau Bu ini. Sampannya aja lebih WC itu berdoa Bu. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khubuthi wal khaba'ith. Lo ngopo kok mau dijamin orang diganggu. Nah, orang berdoa nanti bahaya. Kalau saya yang masuk WC tidak berdoa, setan wadon ngoyok-ngoyok aku. Nanti kapan saya duduk nongkrong, setannya seneng pakai kayu. Ini apa ya? Kalau yang masuk WC panjenengan ibu-ibu tidak berdoa, yang masuk berebut setan-setan nanang bawa kayu. Ini lubang apa ini? Bisa bersokok. Makanya biasakan berdoa ibu kalau masuk WC. Jadi jangan menyebut itu kan anak-anak kecil belajar. Ya bukan, itu untuk anak kecil dan orang tua. Semuanya diajarkan dari kecil supaya melekat sampai tua tetap berdoa. Wa kullu syai'in yudamu syar'an wa adatan yuhadhiruhu minhu hatta yakhawa dzalika ma yakhafu minas su'ban wal asad wan nar. Setiap perkara yang dicela oleh syariat, setiap perkara yang dianggap tidak baik oleh agama, maka usahakan supaya anakku jauh dari perkara itu sampai mendarah daging, sampai terpatri dalam hati. Anak itu takut kalau melakukan sesuatu yang dilarang, seperti takut kepada api, takut kepada macan, takut sama ular, seperti itu. Misalnya diajari, kalau makan, walaupun hanya makan Bu, kalau makan tidak berdoa, itu takut. Kenapa? Sudah terbiasa kalau makan itu berdoa. Kalau tidak berdoa, dia takut, seperti mau melihat ular. Kalau mau menjalankan yang tidak baik, dia takut. Itu membiasakan anak dari kecil memang susah. Jadi anak itu seperti daun, seperti sayuran, kacang panjang itu butuh lanjar. Anak seperti kacang panjang. Jadi kalau anak itu ibaratnya batangnya kacang panjang itu suka nyelosor. Nah panjenengan itu ibaratnya itu adalah lanjaran. Kalau kacang panjang lanjarnya doyong, maka nanti dia juga doyong. Kalau bundar nanti dia juga ikut bundar. Kalau lurus nanti batang itu juga akan lurus, sama seperti panjenengan. Kalau panjenengan sebagai lanjaran, anak sampan benar, sampan bagus, sama sopan, nanti anaknya akan menjadi bagus, akan menjadi sopan. Tapi kalau sampan tidak benar, nanti anaknya juga tidak benar.
wa yajibu alaihi ayyafadahu min mukhalati ona isu. Wajib juga bagi orang tua yaitu untuk menjaga anaknya dari bertemanan dengan anak-anak yang jelek, anak-anak yang tidak bagus akhlaknya. Jadi kalau punya anak pergi busek, itu kita orang tua harus teliti dengan siapa buseknya, mainnya dengan siapa. Kalau biasa ngambil mangganya orang, ngambil sawahnya orang, lebih hati-hati. Apalagi kalau sudah jelas anak kecil itu sudah biasa nakal. Wah, kita jangan bully dengan anak yang biasa nakal. Kita harus hati-hati. Jangan sampai anak itu lebih rendah daripada ayam. Sampai dua ayam terus maghrib, arep maghrib ora bali. Mesti sampai ribut. Sampai golek panggane. Yuk, anak ayam kopor, ayam beneran bali ngene. Tapi nek anake sampai bengi ora bali sampai enggak goreti. Berarti ayam karo anak lebih mahal ayamnya. Nggih, Bu? Ya, Masya Allah, hati-hati. Wala farqa fi dzalika baina dzakari wal unsa, tidak ada perbedaan antara semua pendidik itu di antara laki-laki dan perempuan, sama, Bu. Harus dididik semua. Di analisa yaqul rijal fil ahkam, karena orang perempuan ini sewaktu-waktu dalam hal tertentu akan menjadi berhenti di dalam masalah-masalah hukum. Para ibu sekalian akan hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah kesorean ya Bu ya. Kalau tadi nomor diputus tanggung sedikit lagi. Demikianlah, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.